Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi kamera pencahayaan dan tata suara untuk kelas 12 PSPT pada KD 3.29, menerapkan perekaman suara sesuai dengan prosedur. Nah, sebelumnya untuk kalian yang mau merekam suara dengan baik dan kualitas jernih, wajib yang pertama kalian temukan terlebih dahulu ruangan yang tepat. Maksudnya gimana? Ruangan yang tepat bisa kalian cari yang benar-benar kosong, tidak ada suara lain selain suara kalian. Jangan sampai kalian merekam suara di tengah pasar, di kumpulan orang yang banyak, itu pasti akan mengganggu. Nah, ini pertama kita temukan ruangan yang tepat. Pada ruangan tepat, yang pertama kita pilih ruangan atau kamar yang bisa membuat kalian bekerja dengan nyaman. Cukup tenang, jauh dari kebisingan, tidak menggunakan alas atau lantai kayu. Hindari ruangan dengan pintu besi karena dapat memantulkan suara. Akan lebih baik jika ruangan tersebut terdapat karpet, karena karpet akan membantu menyerap sebagian besar suara sehingga akan mengurangi suara yang mungkin dapat dipantulkan. Contoh kalian bisa lihat di studio PSPT. Di sana sebagian sudah dipasang peredam suara menggunakan busa. Nah, busa itu sama fungsinya dengan karpet, jadi dia menyerap suara sehingga tidak akan memantul kembali. Jadi kalian kalau kalian pernah ke bioskop, kalian perhatikan di seluruh ruangan itu semua tertutup dengan peredam suara. Hasil suaranya tidak akan memantul atau tidak akan keluar dari ruangan tersebut. Nah, kemudian kita mulai settingan ruang. Nah, oke. Sebelum kita rekaman, ada baiknya kita mulai menyeting ruangan dengan yang pertama, jika ruangan yang akan kita gunakan merupakan ruangan dengan tembok beton, maka kita bisa terlebih dahulu untuk menyiapkan sesuatu yang bisa membantu menutupi hal tersebut. Contoh, kita bisa meletakkan 2 atau 3 busa ini tadi ya, sama kayak di studio PSPT. Di sana itu beton cor-coran, jadi sebagian sudah ada yang diberi busa peredam suara. Alangkah lebih baiknya juga sebenarnya untuk studio itu satu ruangan tertutup. Nah, jika ruangan tersebut terdapat jendela kaca, sebaiknya kita tutupi terlebih dahulu, bisa menggunakan korden ya, karena kaca juga dapat memantulkan suara yang ada di sekitarnya. Saat kalian sudah berada di dalam ruangan tersebut namun masih terdengar suara lain di luar ruangan, maka kalian perlu menutup celah pada pintu dengan menggunakan handuk atau selimut. Jika ruangan yang kalian gunakan menggunakan karpet, maka kalian bisa meletakkan kain atau selimut tebal. Jadi kalau ruangannya cuma pakai lantai, tidak ada karpetnya, bisa pakai kain atau selimut tebal di bagian bawah lantai. Ini dapat mengurangi efek pantulan suara pada mikrofon. Oke, itu ya. Jadi buat kalian yang ingin rekaman suara di rumah bisa menggunakan tips tadi. Nah, dan yang pastinya untuk merekam suara kita butuh yang namanya mikrofon. Nah, mikrofon ini berpengaruh pada kualitas suara yang dihasilkan nanti. Banyak sekali tipe mikrofon yang bisa kalian pilih dan kalian gunakan, dari yang standar hingga yang memiliki kualitas bagus. Nah, tips memilih mikrofon. Mikrofon dengan harga lebih mahal tidak lebih baik dari mikrofon standar yang dijual dengan harga yang lebih murah. Karena mikrofon dengan harga mahal mungkin saja lebih memiliki fitur yang lebih banyak, namun kita tidak butuhkan dan lebih membingungkan kita dalam memakainya. Cari mikrofon yang sesuai dengan kebutuhanmu. Oke. Kalau kalian lihat di studio PSPT, mikrofonnya hanya ada 3. 2 mikrofon wireless dan 1 mikrofon stand mic. Nah, itu mikrofon standar sebenarnya.
dengan harga sekitar ratusan ribu, 200-300, itu masih standar. Itu saja sudah memiliki kualitas suara yang lumayan bagus. Oke, kita tidak perlu beli mahal-mahal untuk merekam suara, kecuali kita membutuhkan untuk acara yang komersil. Contohnya, jika kalian kerja di bidang tersebut yang butuh mikrofon dengan kualitas yang bagus, kalian wajib beli yang lumayan mahal. Nah, mikrofon standar bawaan dari perangkat komputer bisa dipakai, namun untuk kualitas hasil rekaman biasanya tidak terlalu bagus. Biasanya mikrofon bawaan laptop itu ada, cuman hasil suaranya kurang bagus. Pastikan mikrofon memiliki kompatibel ini memiliki koneksi dengan PC atau laptop yang kalian gunakan, karena ada beberapa mikrofon dengan kualitas bagus namun tidak kompatibel dengan sebagian besar PC atau laptop. Hal ini menjadi masalah, terlebih kalian harus membelinya dengan harga yang relatif mahal. Jadi buat kalian yang ingin rekaman, lebih enak kalau bisa terhubung langsung dengan komputer, PC atau laptop. Nah, kalau misal ada mikrofon yang nggak bisa langsung terhubung seperti mikrofon standar, biasanya kan ujungnya itu bentuknya memanjang. Nah, sedangkan komputer atau laptop itu menggunakan USB. Bisa diakali menggunakan audio converter atau sound card ya. Popping shield. Nah, ini popping shield bentuknya seperti ini. Ini berfungsi untuk memfilter noise dari suara yang dihasilkan. Oke. Jadi sebenarnya ini sudah bisa langsung merekam suara, cuman untuk meminimalisir noise, ya kan, suara nih ada yang serak-serak basah, serak-serak halus ya. Nah, ini fungsinya untuk filter suara kalian biar terdengar lebih sedikit noise. Software recording dan editing wajib setelah kalian ngerekam, untuk ngeditnya atau ngerekam alatnya bisa menggunakan, kalau saya biasanya pakai Adobe Audition. Script untuk cerita nih, biar jalan perekaman suara kalian runtut, kalian wajib membuat skrip atau naskah, sehingga cerita yang akan disampaikan akan lancar ya, gak bingung. Mulai merekam, jadi kalian seperti ini. Yang pertama, bisa menggunakan sebuah skrip saat proses rekaman untuk mempermudah talent dalam memahami narasi atau dialog yang ada pada cerita kalian. Kemudian saat melakukan perekaman, jauhkan mikrofon dari lampu neon, ventilasi PC atau sumber kebisingan lain. Jika saat proses merekam tersebut talent dalam posisi duduk, pastikan tempat duduk yang digunakan talent tidak mengeluarkan bunyi berdecit. Jadi bisa pakai kursi yang stand ya, yang nggak bisa gerak. Matikan speaker di PC yang kalian gunakan, karena itu dapat menimbulkan bunyi berderit yang keras jika didekatkan dengan mikrofon. Dengarkan hasil rekaman dan beri catatan. Setelah kalian selesai merekam, kalian dengarkan lagi menggunakan headphone seperti ini. Kemudian kalian buat catatan bagian mana yang menurut kalian kurang pas atau kurang sesuai. Edit dan potong hasil rekaman. Setelah kalian catat ya kesalahannya di mana, kalian bisa edit dan potong bagian yang menurut kalian kurang pas. Ya, itu saja untuk kamera, pencahayaan dan tata suara. Kurang lebihnya kita lanjut di pertemuan luring saja ya, karena kalau teori di sini kayaknya mungkin sebagian yang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.